Oke, sekarang gue mau ceritain kejadian yang terjadi di jam 3 pagi. Oke. Cerita ini dialamin sama gue sendiri dan keluarga gue. Oh. Jadi dulu gue tinggal bareng sama yangkung gue. Yangkung itu eyang kakung. Oke. Jadi rumah gue tuh sebelahan sama yangkung gue. Jadi satu gerbang itu tuh ada 2 rumah isinya. Oh. Sebelah-sebelahan. Di Iya. tengahnya itu halaman gitu. Jadi satu gerbang, terus rumah yang kakung lu, halaman sama rumah lu. Iya benar. Oke. Nah, kejadiannya ini tuh terjadi di sekitar tahun 2004. Berarti kira-kira gue kelas 1 SD gitu, Bi. Nah, rumahnya ini tuh kayak rumah tua. Dan kata orang-orang sekitar yang suka lewat depan rumah yangkung gue, katanya rumah ini tuh dulu kalau dilihat dari luar, kelihatannya tuh selalu rame dan kayak ada pesta gitu. Anjing. Padahal gak pernah ada acara apa-apa sama sekali. Jadi kadang tetangga-tetangga tuh kalau lewat depan rumah tuh suka ketakutan gitu. Jadi di suatu hari gue sama keluarga gue dan yangkung gue pergi keluar kota untuk acara keluarga. Jadi di rumah itu tuh cuma ada mbak gue dan mbaknya yangkung gue. Rumah yangkung gue dijagain sama mbaknya yangkung gue, dan rumah gue dijagain sama mbak gue. Berarti masing-masing satu rumah, satu pembantu ya? Iya. Oke. Nah, mbak gue ini namanya kita sebut aja Mbak Ama ya. Mbak Ama. Iya. Oke. Sekitar jam 3 pagi, tiba-tiba Mbak Ama kebangun. Nah, dia tuh kebangun gara-gara dia dengar suara dari halaman luar, kayak ada suara orang tuh lagi nyapu gitu, Bi. Kedengeran suaranya tuh kayak srek, srek, srek. Kebayang gak sih lo ada orang nyapu jam 3 pagi? Nggak mungkin kan? Nah iya, gak mungkin, Masalahnya kan jam 3 pagi, masa ada yang nyapu? Iya sih. Nah, mbak gue tuh denger suara ini dari arah halaman depan rumah gue. Akhirnya dia bangun dan jalan dari kamarnya. Nah, terus dia mikir, ngapain mbaknya yangkung nyapu jam 3 pagi? Akhirnya, karena heran, Mbak Ama jalan ke depan jendela dan dia ngeliat ke arah jendela. Ternyata yang nyapu di depan rumah itu bukan mbaknya yangkung gue, tapi yangkung gue sendiri. Hah? Bukannya yangkung lo pergi liburan? Nah itu dia, Mbak Ama tuh juga mikir bukannya yangkung pulangnya baru besok ya. Jadi ternyata dia juga bingung gitu di situ. Anjing. Tapi dari situ si Mbak Ama ini mikir, oh mungkin yangkung udah pulang duluan, udah nyampe duluan. Terus yangkung mau nyapu karena ngeliat banyak daun yang jatuh. Oke. Udah tuh, abis dari situ dia balik lagi ke kamarnya, dia tidur lagi. Oke. Nah gak lama setelah itu Mbak Ama kebangun lagi gara-gara dia ngedenger karena ada suara ketukan pintu keras banget, kayak dor dor dor, kayak gitu. Dari situ dia lari ke depan, terus dia bukain pintu, ngelihat ke arah kanan kiri, ternyata gak ada siapapun. Karena yakin gak ada siapa-siapa, Mbak Ama mikir kayaknya emang lagi kurang tidur aja. Jadi pikirannya dia tuh kemana-mana. Setelah nenangin diri, akhirnya Mbak Ama coba tidur lagi. Terus masuk di malam kedua, Mbak Ama yang masih sendirian di rumah ini kebangun dengar suara ketokan yang sama lagi kayak semalam, Bi. Di jam yang sama juga? Di jam yang sama juga, jam 3 pagi. Karena Mbak Ama mikir keluarga gue udah pulang, akhirnya dia lari untuk cepat-cepat ngebukain pintu. Pas dia buka pintunya, dia tuh cuma bisa diem gak bergerak. Ternyata di depannya ada sebuah sosok gede banget di bawah pohon, di tengah halaman, lagi ngeliatin dia. Pas dia lihat tangannya tuh lagi nunjuk ke arah belakang rumah yangkung. Anjing. Kali ini dia tuh ngerasa yakin kalau dia tuh nggak lagi capek atau kurang tidur, karena yang ngeliat tuh jelas banget. Sosok apa, Nat? Si Mbak Ama ini tuh nggak bisa ngeliat jelas, karena dia udah keburu ketakutan duluan. Dia cuma ngeliat sosok ini, badannya besar dan nunjuk ke arah rumah yangkung gue. Tapi karena dia takut, dia langsung cepet-cepet masuk ke rumah. Oke. Keesokan paginya, Mbak Ama langsung nelfon nyokap gue dan ceritain tentang sosok apa yang dia lihat semalam. Nyokap gue langsung ngasih tahu bokap gue buat mastiin ini tuh kenapa. Kebetulan bokap gue emang bisa ngeliat hal-hal kayak gitu dan bisa komunikasi juga. Akhirnya kita sekeluarga gak lama pulang untuk mastiin ada apa di rumah. Dan bokap gue nitip pesan ke mbak gue untuk di dalam rumah aja, gak usah keluar rumah. Akhirnya mbak gue tuh bener-bener ngelakuin, dia di dalam rumah aja, gak keluar-keluar rumah. Dia kunci pintunya. Sampai akhirnya satu keluarga gue udah sampai rumah. Si Mbak Ama udah mulai tenang nih. Sampai malamnya pas Mbak Ama lagi tidur, dia denger suara ketokan lagi, Bi.
pintu rumah gue digedor-gedor. Dan pas Mbak Ama kebangun dan lihat jam, ya bener aja itu jam 3 pagi lagi. Anjing. Tapi kali ini dia gak berani untuk bukain pintu. Ya lo bayangin aja Moy, Bi, udah ketiga kalinya dalam 3 malam berturut-turut Mbak gue denger jam 3 pagi pintu rumah gue digedor-gedor. Lo inget kan di malam kedua Mbak gue ngeliat sosok yang kemarin? Di situ dia nggak berani untuk ngeliat siapa yang gedor-gedor. Akhirnya Mbak gue minta tolong ke bokap gue untuk cekin siapa yang ngetok. Ya karena Mbak mau diceritain semuanya ke bokap gue, akhirnya bokap gue bantuin untuk keluar rumah karena bokap gue juga udah biasa sama hal-hal kayak gitu Moy, Bi. Akhirnya bokap gue buka pintunya, dan pas buka pintunya bokap gue ngeliat di bawah pohon ada sosok persis sama apa yang dilihat Mbak gue kemarin. Dari situ bokap gue ngikutin sosok ini ke arah belakang rumah yangkung gue, dan ternyata di situ pintu belakangnya tuh belum kekunci. Nah ternyata bokap gue tuh ngasih tahu kalau sosok ini tuh Buto Ijo. Anjing. Dan Buto Ijo ini tuh sosok penjaga rumah yangkung gue. Jadi selama kita pergi keluar kota, pintu belakang rumah yangkung gue ini tuh gak dikunci, dan angin tuh suka masuk. Karena pintunya juga sering kebuka, takut ada orang jahat yang masuk. Waktu Mbak gue ngeliat yangkung lagi nyapu jam 3 pagi itu, ternyata si Buto Ijo ini tuh lagi nyerupain yangkung gue Moy, Bi, dan nyapu daun-daun yang jatuh. Karena selama gue dan keluarga gue pergi keluar kota, Mbak gue dan Mbak Yangkung ini tuh gak pernah bersihin halaman rumah. Oh berarti Buto Ijonya baik dong, Nat? Iya, ternyata Buto Ijonya ini tuh baik. Dia ngejagain rumahnya Yangkung. Tadi gue kira si Buto Ijo ini emang iseng gitu buat nunjukin atau nampakin dirinya dia ke Mbak lo. Tapi ternyata emang ya dia penjaga atau orang yang bantuin yangkung lo ya? Iya bener. Nah oke, berarti kita bertiga udah sama-sama ceritain kan? Lo tadi kan jam 6 ya, Bi? Gue jam 12 dan Nadila jam 3 pagi. Iya. Nah sekarang mending kita tentuin, menurut lo di jam berapa cerita yang paling serem? Jadi cerita ini gue dapetin dari temen gue, dimana namanya bakal gue samarin jadi Asya. Oke. Sorry, Asia ini cewek? Iya, cewek. Oke. Jadi Asya ini temen gue bisa dibilang kayak selebgram gitulah. Oke. Nah, karena dia selebgram, jadi suatu hari itu dia diundang sama salah satu channel YouTube untuk jadi bintang tamunya acaranya si YouTube channel ini. Oke. Nah, YouTube channel ini tuh punya program kayak penelusuran horor-horor gitu loh, Moibi. Jadi kayak mereka bakal datengin tempat-tempat yang horor gitu, yang tempat-tempat angker, buat ngelakuin penelusuran lah intinya di situ. Nah, si Asya ini diajakin yang tadi gue bilang kan untuk jadi bintang tamunya. Lokasinya ini itu di gedung tua yang ada di Kuningan. Dan iya, Di mana? di Kuningan. Temen gue ini nggak ngasih tahu letaknya di mana secara tepat gitu, tapi cuma ngasih tahu daerahnya doang. Oke. Nah, dan si Asya ini baru ngelakuin penelusuran ini tuh 15 Desember tahun lalu. Jadi baru banget. Temen gue ini datang sama kru si YouTube channel ini ke lokasinya sekitar jam 10-11an malam gitulah. Sebelum ini gue nggak tahu kalian tahu atau enggak tentang informasi ini, tapi ternyata kalau misalkan mereka buat konten gini sebelum kameranya on itu, mereka ngelakuin 2 ritual. Apa tuh? Satu itu ritualnya untuk kayak ngenalin nih, ini kru-krunya yang bakal malam ini ngejalanin program ini di sini. Jadi maksudnya biar penunggu-penunggu yang di lokasi itu tahu nih orang-orangnya siapa aja yang bakal datang. Jadi kayak minta izin gitu loh, kita hari ini mau kerja di sini, kita mau buat konten di sini. Dan ritual yang kedua itu, konten horor itu ya pasti bakal seru kalau misalkan experience-nya makin banyak dong. Penunggunya makin banyak dong. Nah, makanya mereka ngelakuin ritual pemanggilan penunggu-penunggu yang ada di lokasi itu. Gue baru tahu sih. Nah, di situ itu ada salah satu krunya yang emang dia tuh indigo dan dia yang mimpin ritualnya. Oke. Di saat ritualnya lagi mulai, posisinya teman gue ini si Asya, dia tuh berdiri di ini kan gedung tua kan, tapi itu masih kayak ada kaca gitu loh. Oke. Kaca ini tuh emang ngadep kayak, ya lu kalau misal lu ngelihat dari kaca itu lu bisa ngeliat pemandangan keluar lah. Temen gue ini si Asya berdiri posisinya di samping si kaca ini selama ritual pemanggilannya tuh lagi dimulai gitu kan, lagi berjalan lah. Nah, begitu ritual pemanggilannya dimulai, temen gue ini si Asya tuh dia kayak rada-rada bengong gitu loh, Moibi. Tatapannya kosong, diam.
Nah tiba-tiba di saat dia lagi di posisi dia yang lagi rada bengong ini, dia tuh ngedenger dari arah kaca itu kayak ada suara tuh rame banget. Dari suara anak kecil teriak-teriak, ada langkah kaki, ada orang nangis. Yang dia kayak rame banget lah. Jadi secara visual nggak ada apa-apa, tapi secara pendengarannya si Asya ada, dia ngedenger suara rame banget itu dari si kaca ini. Iya. Nah pas si Asya ini nengok, emang gak ada apa-apa gitu. Dia cuma ngeliat ya pemandangan keluar doang. Sampai secara gak sadar, si Asya ini tuh kayak dia tuh fokusnya bukan ngeliat ke ritualnya lagi, tapi fokus dia tuh jauh lebih ke kaca itu. Sampai akhirnya secara gak sadar si Asya tuh naruh telapak tangannya tuh ke kacanya. Dan gak lama dari situ dia tuh tangannya langsung ditarik sama kru yang tadi gue bilang, yang indigo itu. Langsung dikasih tahu sama si krunya ini, udah kamu kesini, kamu jangan bengong lagi Asya. Di situ akhirnya karena si posisinya Asya udah sama si krunya ini, Asya ngasih tahu ke si kakak krunya ini kayak, iya kak tadi aku tuh ngedenger kayak suara rame dari kaca itu. Jadi kayak aku mastiin itu beneran gak sih maksudnya yang aku dengar. Dan akhirnya dikasih tahu lah sama si kakak krunya ini. Jadi di saat mereka melakukan ritual pemanggilan itu, mereka tuh ngebuka portal. Kenapa dibuka portal? Untuk biar sosok-sosok dari dimensi sana biar bisa datang ke dimensinya kita gitu kan. Dan posisinya itu, portal yang dibuka itu yaitu dari kaca yang tadi si Asya pegang secara nggak sadar. Iya, seru nih. Nah, syuting berjalan, konten udah diambil, semua acara maksudnya udah dilakuin lah. Ya akhirnya selesai dong, kameranya udah dimatiin. Nah tiba-tiba kru yang indigo ini ngomong, sorry di sini ada yang kamarnya warnanya abu-abu gak? Terus ada kayak kaca gitu gak sih deket toilet? Pokoknya dijelasin secara detail lah kamar ini tuh kayak gimana gitu kan. Karena Asya ngerasa kayaknya itu kamar gua deh, akhirnya Asya ngomong ke kakaknya kayak, itu kamar aku kak, emang kenapa? Akhirnya si kru ini ngomong, oh yaudah sini Asya ikut aku dulu. Akhirnya si Asya sama kakak kru ini ya misah lah berdua dari kru-kru yang lain kan. Akhirnya Asya tuh intinya Asya ngasih tahu ke gue pas mereka pisah berdua itu, si kakak kru ini tuh kayak ngebaca-bacain doa lah ke Asya. Maksudnya kayak dia pasti bingung dong kenapa gue tiba-tiba dibacain gitu sama si kakak kru ini. Dan Asya juga bingung kenapa si kakak ini bisa ngedeskripsiin kamarnya Asya dengan amat-amat detail. Iya. Akhirnya setelah dibaca-bacain, terus kakaknya ngomong, Asya begitu kamu sampai rumah, hal pertama yang harus kamu lakuin itu adalah kamu wudhu dan langsung sholat ya. Ya Asya bingung dong. Akhirnya Asya nanya ke kakak krunya, emang kenapa kak, ada yang gak beres ya? Di situ si kakak krunya ngomong, Asya yakin mau tahu, tapi kalau misal aku habis kasih tahu, janji jangan takut atau gimana ya. Ya kalian mikir aja gitu. Si Asya habis dikasih tahu itu pasti langsung takut dong. Iya, Malah jelas. makin takut kan. Akhirnya Asya ngomong, ya udah deh kak, nggak usah, aku nggak usah tahu, nggak usah dikasih tahu. Udah nih, akhirnya kan konten udah selesai, ya Asya OTW balik dong. Di perjalanan balik, tiba-tiba Asya tuh di WhatsApp sama bokapnya. Bokapnya ngomong, nanya sih lebih tepatnya ke Asya, kak, kamu habis dari tempat apa tadi? Nah, gimana? Iya, bokapnya nanya itu, nanyain ke Asya habis dari mana. Nah, terus? Di situ posisinya emang bokapnya Asya tuh punya six sense gitulah. Oke. Makanya bokapnya bisa tiba-tiba nembak pertanyaan kayak gitu kan ke Asya. Padahal kan mereka lagi nggak di posisi yang sama gitu. Mereka lagi nggak di tempat yang sama. Asya akhirnya jawab lah ke bokapnya, iya habis dari dekat Kuningan pah, ada konten tadi kan. Terus bokapnya ngomong lagi, nanti kalau misalkan kamu udah sampai rumah jangan masuk ke kamar, langsung tidur sama mama sama papa aja. Ya Asya bingung dong. Akhirnya Asya nanya ke bokapnya, emang kenapa pah? Nah di situ bokapnya bilang, udah kamu nyampe rumah dulu aja, kamu nyampe rumah baru papa kasih tahu deh kenapanya. Anjing serem banget ya. Singkat cerita, Asya sampai rumah. Pas dia nyampe rumah, dia ngelakuin langsung yang tadi krunya bilang, dia wudhu terus sholat kan. Tapi bedanya dia nggak masuk ke kamarnya karena yang bokapnya larang kan. Nah di situ akhirnya Asya langsung nyamperin papahnya dan di situ dia nanya, emang kenapa pah kakak nggak boleh masuk ke kamar? Kenapa Asya nggak boleh masuk ke kamar? Di situ papanya cerita kalau selama tadi papanya di rumah itu, papahnya tuh kayak ngedenger ada suara
Lu tahu kan suara kasur bunyi berdenyit gitu loh Moibi. Kayak diinjak-injak gitu. Iya kayak diinjak-injak gitu. Nah, bokapnya tuh ngedenger kayak ada orang loncat-loncat di atas kasurnya Asya. Akhirnya bokapnya ngecek dong ke kamarnya Asya. Di situ posisinya kamarnya Asya tuh emang gelap. Tapi dengan samar-samar bokapnya tuh bisa lihat kalau misalkan di atas kasurnya Asya tuh ada sosok pocong lagi loncat-loncat. Anjing, beneran ada sosoknya. Ada, bokapnya lihat beneran Moy. Di situ bokapnya Asya langsung nutup pintu kamar aja lah. Makanya bokapnya langsung WhatsApp Asya kayak gitu kan, untuk ngelarang Asya masuk ke kamarnya. Dan ternyata itu tuh nggak berhenti di situ aja. Kayak setiap beberapa menit sekali dari kamarnya Asya, bokapnya tuh bisa dengar ada barang jatuh lah, suara orang nangis, ada orang kayak jalan. Anjir. Sampai akhirnya terakhir kali ditengok sama bokapnya gitu ke kamarnya, bener aja di kamarnya Asya tuh ada belasan setan dengan bentukan yang beda-beda. Kayak bokapnya ngomong ada anak kecil Belanda lagi nangis, ada hantu perempuan hamil duduk di atas lemari bajunya Asya, ada pocong yang tadi loncat-loncat, dan lebih dari itu gitu yang bokapnya lihat. Akhirnya setelah bokapnya cerita, Asya juga cerita apa yang dialamin selama di lokasi syuting tadi konten kan ke bokapnya. Karena tahu kayak gitu, akhirnya Asya mutusin untuk nelfon si kru yang Indigo itu, ngasih tahu lah yang bokapnya tadi ceritain gitu kan. Nah, di hari yang sama, di malam yang sama juga, krunya nggak lama kemudian datang. Dan karena emang kebetulan kakaknya juga bisa lah dalam hal pengusiran, pembersihan hal-hal mistis gitu. Nah, setelah kakak krunya datang, dilakuin pembersihan, pengusiran gitu, akhirnya di situ si krunya tuh ngasih tahu lah kenapa belasan setan itu ada di kamarnya Asya, kenapa bokapnya ngedengerin bermacam suara itu. Karena jadi di saat, ingat kan tadi gue bilang pas yang di lokasi gedung tua itu kan mereka melakukan ritual untuk pemanggilan, yang dimana mereka harus ngebuka portal biar sosok-sosok itu bisa datang ke dimensi kita kan. Nah ternyata di saat portal di gedung itu lagi dibuka, portalnya tuh somehow connect juga ke kamarnya Asya. Apa karena Asya megang? Nah kata kakak krunya tuh karena Asya megang nyentuh. Mampus. Jadi kayak gue nggak tahu kenapa bisa ya, tapi si Asya ini ngomong dari kakak krunya ini, somehow di saat portal di gedung itu terbuka, nyambung juga ke rumahnya Asya. Makanya si sosok belasan setan itu ya muncul lah di kamarnya Asya, dan ya bisa dibilang ngegangguin Asya gitu dan bokapnya. Anjing, gue masih nggak tahu sih kalau misalnya Asya masuk ke kamarnya dan nggak dengerin kata bokapnya, apa yang bakal kejadian apa gak yang sih? bakal kejadian gitu loh. Iya. Tapi bangsat banget ya, menggunakan konten-konten terus lu pakai si hantu-hantu itu sampai lu ngebuka portalnya, kayak mainan banget anjing. Iya, tapi kan maksudnya untuk kepentingan konten juga Itu gak sih? dia, makanya kayak lu konten tuh bercanda banget sampai lu ngebuka portal si hantu-hantu ini anjir.